Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini kita mendapati servisan yaitu lensa jadul Tamron AF 70-300 LD makro. Nah, ini yang seri lama nih teman-teman nih. Ini sepertinya setelah saya cek and recheck, ternyata ini selain banyak sekali bibit-bibit jamurnya, ini juga terdapat fogging teman-teman. Jadi nanti kita akan kupas tuntas semua dari awal pembongkaran sampai akhir. Kita akan eksekusi biar teman-teman bisa melihat jalannya eksekusi ini. Dan kalau sekiranya teman-teman punya lensa yang sama, ingin ikut membongkar dan juga untuk mengklinik sendiri, ini bisa kita coba kerjakan bareng ya teman-teman ya. Jadi di sini lensa ini tidak terlalu sulit, cuma tetap harus hati-hati teman-teman. Oke, nah ini kita bongkar mulai dari mounting ya teman-teman. Nanti teman-teman semua akan saksikan pembukaannya dari awal hingga akhir. Nah, di sini untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutornya bersemangat terus membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar terus ikut update-update terbaru dari kita. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai membuka ya dari bagian mounting belakang. Dan ini terdapat beberapa fleksibel yang harus kita copotin, yaitu ada 3 bagian teman-teman. Jadi 3 bagian ini yang dipakai pin ya teman-teman. Jadi ini dibuka perlahan-perlahan agar pinnya juga tidak rusak dan juga gampang untuk melepaskannya ya teman-teman. Nah ini 1, 2, dan ini satu lagi 3. Nah setelah itu kita mulai mengangkat motherboard, dan motherboardnya itu biasanya ada bautnya teman-teman ya untuk pegangannya. Nah, ini nanti motherboardnya kita buka dua-duanya, dan di situ nanti kita akan lanjut untuk melepas motornya. Nah motornya ini nanti kita akan copot segelondong ya teman-teman. Nah jadi nanti di situ sudah mulai tidak ada gear, jadi jatuhnya ke manual fokus. Nah di situ lebih mudah lagi untuk membukanya. Dan ini switch untuk on off-nya untuk AM sama AF-nya ini didorong aja ke depan teman-teman. Nanti dia akan copot ya teman-teman. Nah ini kita congkel pelan-pelan. Nah ini jadi buka seperti ini ya, sudah terbuka ya teman-teman, tuh sudah terbuka kan. Nah nanti kita tinggal cari baut untuk membukanya teman-teman. Jadi untuk lensa seri Tamron 70-300 ini, selain lensa ini sebenarnya cukup bagus teman-teman, dengan harga yang cukup terjangkau ya untuk teman-teman Nusantara. Jadi bila mana teman-teman ingin mempunyai lensa Tamron 70-300, ini recommended. Nah cuma teman-teman harus tahu bahwa lensa ini sedikit cengeng ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita pakai makro dan tidak tahu cara mengembalikan supaya normal lagi, itu biasanya makronya itu zoom out zoom in itu patah teman-teman. Nah itu nanti harus diminta diajarkan sama yang punya. Kalau misalkan teman-teman beli melalui workshop, itu nanti teman-teman minta ajarkan cara penggunaannya agar bisa pakai makro dan kembali normal lagi. Karena ini ada jebakan Batman teman-teman, yang dimana nanti kalau udah masuk makro itu tidak bisa kembali
Dan itu nanti teman-teman bisa pusing sendiri cara kembalikannya gimana, dan akhirnya pengait untuk zoom dari 70-300 itu biasanya patah gitu teman-teman. Itu satu ya. Dan juga fleksibel diaframanya juga ini nanti kalau rusak ini error 01 teman-teman. Nah seperti itu. Tapi ini masih bisa masih bisa diperbaiki ya. Dari zoom out zoom innya juga masih bisa diperbaiki. Untuk fleksibelnya juga fleksibel diaframa, nanti kalau misalkan teman-teman pakai itu nanti jatuhnya error 01, berarti fleksibelnya putus teman-teman, dan itu juga masih bisa diperbaiki, jadi masih aman-aman aja. Dan untuk lensanya seperti apapun jamurnya dan juga fogging ini masih bisa diperbaiki teman-teman. Jadi ini lensa masih bisa diperbaiki semuanya, jadi masih dikatakan masih bisa dipakai lagi walaupun rusak, dan hasilnya tetap bagus. Nanti tergantung di mana teman-teman memperbaikinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pas ketemu tempat servis yang direkomendasikan oleh teman-teman yang lainnya atau di komunitas, nah itu biasanya kembali lagi bagus ya teman-teman ya, seperti itu. Nah jadi nggak usah terlalu khawatir untuk lensa ini karena spare partnya juga banyak ini teman-teman. Nah seperti itu. Oke, ini kita sudah sampai ke bagian tengah-tengah ya teman-teman. Di sini kita akan coba membuka satu blok bagian diafragma ini. Nah di sini ada kancing. Nah ada bosnya 3 nih teman-teman nih, yang putih nih. Nah ini dibuka semua. Nanti akan copot satu blok lensa itu dari belakang sampai ke tengah. Nah seperti itu teman-teman, dan itu nanti lebih gampang untuk memperbaikinya atau mengcleaning atau mengganti fleksibel. Nah seperti itu. Dan baut-bautnya ini yang beda hanya sedikit ya teman-teman ya. Dan di samping itu untuk lensa ini tuh tidak ada kalibrasi, jadi masih aman-aman aja teman-teman. Jadi bongkar pasang ini tidak ada kalibrasi, jadi nanti tidak misfokus. Nah seperti itu. Jadi tidak seperti lensa-lensa Canon yang lainnya ada kalibrasi, dan untuk lensa ini tidak ada kalibrasi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pemula juga untuk bongkar-bongkar lensa ini masih aman-aman aja. Nah seperti ini teman-teman tuh. Jadi kalau untuk lensa Canon itu harus diaframanya itu terbuka. Dalam arti kata terbuka itu di f terbesar ya teman-teman ya. Jadi F-nya misalkan 3,5, dia harus terbuka di 3,5, nggak boleh nutup. Kalau misalkan nutup, itu berarti diaframanya rusak atau fleksibelnya putus. Nah, kalau Nikon itu tertutup AF-nya. Jadi Nikon itu terkecil, misalkan 22 atau di 16. Nah, seperti itu. Jadi Canon dan Nikon itu terbalik ya. Kalau Canon itu keadaan normal, waktu lensanya dibuka ya, itu atau tidak dipakai, itu harus dalam keadaan open f. Nah kalau misalkan seri-seri yang lain kayak misalkan si Nikon itu f-nya harus f terbesar. Nah arti kata f terbesar itu jadi f-nya itu harus di 22 atau di 16 paling besar. Nah kebalik dengan lensa seri EF. Nah seri EF waktu kita posisi mati tidak dipakai, itu F-nya harus open. Nah seperti itu, berarti itu lensanya normal ya teman-teman ya. Oke, ini kita sudah mulai mengcleaning. Nanti teman-teman bisa lihat pengcleaningannya satu persatu dari awal hingga akhir. Oke teman-teman Nusantara, kalau untuk teman-teman Nusantara mempunyai lensa ini atau lensa-lensa seri-seri yang lainnya, ingin kita bantu untuk memperbaiki error 01, terus zoom out zoom innya tidak berfungsi, dan juga cleaning. Nah nanti teman-teman boleh masuk ke kolom komentar, nanti kita akan arahkan untuk pengimirannya
pengirimannya. Nah, jadi nanti pengiriman pengiriman. Nanti untuk pengiriman barangnya bisa melalui ekspedisi ya teman-teman ya. Jadi semua ekspedisi bisa sampai ke lokasi kita. Dan untuk teman-teman yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, bisa langsung merapat ke workshop kita. Kita ada di Jakarta Pusat. Nanti untuk tepatnya teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan berikan alamatnya. Oke teman-teman. Jadi untuk lensa Tamron ini dan lensa-lensa yang lainnya seperti konten-konten saya yang sebelumnya, nanti berarti itu semua bisa saya tangani. Nah gitu teman-teman. Nah oke, kita sampai sini dulu ya. Jadi ini kita sudah cleaning di bagian belakang ya teman-teman. Dan untuk optik ini ada dua optik ya teman, dua lembar optiknya. Jadi di bagian dalam dan di bagian luar. Jadi di tengah-tengah ini masih ada ruang teman-teman. Tapi ruangnya ini tidak ada tempat membukanya teman-teman. Nah ini sering sekali banyak rekan-rekan yang masuk di kolom komentar saya nanya ini bukanya seperti apa dan bukanya bagaimana. Nah itu kalau misalkan dari dalam negeri, dari dari wilayah Indonesia, saya masih bisa pakai bahasa Indonesia dengan baik. Tapi kalau misalkan dari luar negeri itu cukup kesulitan untuk bahasanya teman-teman. Nah jadi ini diklop pakai tempelan akuarium ya teman-teman. Nah tuh copot langsung. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini sudah copot ya. Jadi tinggal kita bersihkan. Karena ini tidak ada bukaannya teman-teman. Jadi pinggirannya itu biasanya kita pakai korek api. Jadi biar dia agak lebih lembek ya. Plastiknya lebih lembek. Terus dari situ kita bisa tarik. Akhirnya dia bisa copot optiknya teman-teman. Nah jadi pembersihannya seperti itu. Nah dan ini tetap harus dilakukan hati-hati. Karena apa? Karena takutnya optik yang kita copotin itu jatuh dan pecah. Jadi banyak kasus seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini sudah bersih nih. Kita cek-cek terus sampai benar-benar bersih. Nah nanti setelah itu kita juga satu sisinya lagi nanti kita cleaning dan baru kita tempelkan. Dan nanti waktu penempelannya itu seperti biasa saja teman-teman. Nanti setelah selesai ditempel kembali ke tempatnya, itu dibakar lagi dengan korek api. Dan kita tekuk lagi pinggirannya supaya dia terkunci lagi teman-teman. Nah ini tinggal kita cek ya di bagian depannya ini. Kita cleaning juga supaya kita lebih mengetahui apakah masih ada jamur di bagian sisi dalamnya. Seperti itu teman-teman. Nah ini benar-benar kita cleaning nih. Wah sampai ciling banget ya teman-teman ya. Dan juga untuk teman-teman Nusantara jangan lupa kalau misalkan cleaning gini ya, jadi harus cari water cleaning untuk optik ya, untuk optik. Jadi bukan untuk kaca-kaca biasa teman-teman. Jadi untuk optik. Nah cari yang terbaik gitu. Nah ini sudah ciling banget. Wah keren banget ya. Dan juga nanti kapasnya juga yang dipakai itu adalah kapas yang terbaik. Jadi saya memakai kapas kedokteran ya teman-teman ya. Dan juga dibantu dengan papi rokok. Nah papi rokok terserah teman-teman mau papi rokoknya apa terserah. Dan itu untuk tahap terakhir. Untuk apa tahap terakhir? Jadi lebih merata pembersihannya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini dia. Jadi memegangnya juga lebih gampang ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tidak ada sidik-sidik jari lagi. Nah ini kertas papirnya itu tinggal diputar-putar aja gini. Nah ini nanti akan bersih semua teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kendala yang sama, boleh masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk perbaikan, pembersihan, dan juga perawatannya. Dan untuk lensa-lensa yang lainnya, seperti lensa-lensa autofocus yang lainnya juga bisa. Lensa-lensa manual bisa. Terus lensa digital, baik Canon, baik Nikon juga bisa. Dan untuk mirrorless semuanya juga bisa teman-teman. Nah ini kita masukin ya teman-teman ya. Nah ini dia nih. Sampai ketemu selanya. Tinggal kita tekan. Nanti waktu dia masuk. Nah ini udah masuk teman-teman. Nah nanti pinggirnya dibakar untuk dirapatkan lagi.
Tapi sebelum dibakar nanti teman-teman cek dulu, karena bagian yang belakang ini kan di cleaning juga nih. Nah, ini kita cleaning juga untuk mengetahui di bagian dalamnya itu sudah benar-benar bersih belum. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sudah dipres lagi, sudah kencang lagi, dan ternyata masih ada debu, terus ada sisa-sisa kapas, entah masih ada kotoran di bagian dalamnya, dibongkar lagi kan, jadi sulit teman-teman. Jadi ini mesti benar-benar bersih, baru kita paten lagi di bagian lem-lemnya. Oke teman-teman, jadi untuk pengerjaan cleaning lensa ini, nah kita cuma membutuhkan waktu 1 jam ya teman-teman ya. Nah, dari awal pembongkaran sampai selesai itu biasanya 1 jam pengerjaan itu sudah selesai. Nah seperti itu. Dan ring-ring ini nggak dipasang teman-teman. Ini harus dipasang lagi. Nah, jadi ini untuk apa namanya, sudah pabrikan ya, agar jaraknya itu tetap presisi. Nah seperti itu. Nah ini tetap dipasang ya. Jadi nanti dikencengin sekenceng-kencengnya nggak apa-apa. Tapi yang pasti ringnya itu dipasang seperti itu. Oke teman-teman. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kendala ke kamera-kamera manual dari point and shoot, ring finder, SRL, TRL, kita menangani semua jenis dan semua seri teman-teman. Nanti kita bisa chatting-chatting di kolom komentar. Dan juga untuk DSLR-nya kita hanya menangani Canon dan Nikon saja, seperti itu. Dan untuk Digicam kita akan bantu semua Digicam. Biasanya kerusakannya itu overexposure, jadi cahayanya keputihan atau bergaris-garis, kita foto di waktu siang ya. Kerusakan-kerusakan yang umum seperti itu aja. Dan juga untuk mirrorless, semua mirrorless kita tangani. Nanti kita akan bantu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar saja. Oke teman-teman, ini sudah bagian depannya ini sudah ciling banget ya. Tuh ciling banget kan teman-teman. Keren ya. Oke, ini kita amankan dulu. Dan ini belakangnya juga sudah, jadi kita tinggal taruh. Nah ini dia teman-teman. Nah ini di bagian belakang ini fogging teman-teman. Nanti kita akan bersihkan foggingnya juga. Dan ini kebanyakan agak sulit ya teman-teman. Ini sama seperti bagian depan ya teman-teman tadi ya. Jadi tidak ada bukaannya. Jadi ini mesti diklet dengan karter pelan-pelan supaya tidak terkena optiknya. Nah nanti teman-teman bisa melihat nih. Jadi di sini untuk bagian yang belakang ini selain dia ada ruang juga. Dan biasanya itu salah satu bagian optiknya itu fogging. Nah itu masih bisa dibersihkan foggingnya teman-teman. Jadi masih nggak terlalu khawatir ya teman-teman. Nah di sini ada ring 2. Nah kalau nggak salah 2 atau 3 ring di sini yang kuning teman-teman. Dan ini harus dipasang lagi. Tuh, ini ringnya ini harus dipasang lagi teman-teman. Nggak boleh enggak, karena nanti takutnya nggak presisi. Jadi tetap harus dipasang lagi. Nah oke, nah ini kita mulai apa namanya, mengcleaning ya teman-teman. Nah ini kita bersihkan bagian sini nanti biar tahu ya teman-teman. Nah ini dia. Tuh ini sudah saya buka secara manual diaframanya supaya saya bisa menerawang kotoran-kotorannya atau sisa-sisa debu atau kapas yang tersisa nantinya. Oke teman-teman, sini sudah terlihat sangat bersih. Nah ini kita pinggirin dulu. Nah di bagian ini ya teman-teman, ini nggak bisa dibuka di bagian dalamnya ya. Jadi di bagian dalamnya ini nggak bisa dibuka. Nah kita coba untuk membersihkan terlebih dahulu agar lebih pasti apakah di bagian dalamnya itu kotor, jamur atau fogging. Tapi yang saya sudah terawang, ini di bagian dalamnya ini ada fogging teman-teman. Foggingnya sih fogging tipis ya. Nah nanti kita coba bersihkan semua. Nah ini kita coba bersihkan ya, biar lebih terlihat bagian dalamnya. Nah ini teman-teman bisa melihat di bagian dalamnya ini
masih belum maksimal. Jadi masih ada kayak apa namanya, kabut. Jadi tidak, tuh ada kabut tuh. Jadi tidak terlalu celing ya. Nah, ini kita akan buka pelan-pelan teman-teman. Nah, oke, ini kita pinggirin dulu. Nah, ini kita nanti akan seset pelan-pelan. Nah, ini setelah diseset teman-teman. Nah, ini kita copotin tuh segini teman-teman tuh. Ya. Nah, ini kelihatan. Nah, biasanya ada embun juga di situ, di bagian dalam situ ya, karena ruangnya cukup hampa dan nanti bisa kalau terdapat cuaca ekstrim, nah dia ngumpetnya di situ sama jadi di paling depan dan di paling belakang itu udaranya bersembunyi di situ. Nah, jadi bisa seperti kabut atau embun ya teman-teman ya, tepatnya seperti itu. Nah, ini kita coba bersihkan sama seperti tadi. Apakah ini benar-benar bisa bersih sekali? Nah, ini kita lihat dan kita terawang lagi satu persatu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya. Oke, teman-teman, ini sudah aman sekali ya, sudah bersih banget. Nah, ini kita tinggal bagian satu sisinya lagi, teman-teman. Dan ini jangan sampai terbalik, teman-teman. Nanti kalau terbalik nih repot lagi bukanya karena ini dibongkar semua. Baru bisa baru ketahuan kalau itu terbalik atau tidak. Seperti itu. Jadi harus benar-benar diingat ya, tadi bagian depannya mana atau bagian dalamnya mana. Nah, ini kita coba bersihkan dulu kalau emang ini ada fogging. Nah, ini karena optik ini dia ada dua elemen teman-teman, nyampur menjadi satu. Dua elemen tersebut, nah itu bisa terindikasi fogging. Nah, tapi mudah-mudahan sih ini nggak fogging, makanya kita coba bersihkan terlebih dahulu. Apakah ini celing atau tidak? Nah, nanti akan ketahuan ya teman-teman ya. Nah, ini dia, kita cek-cek dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah aman di bagian belakangnya. Ini sudah kita rapatkan dan ini tinggal bagian pemasangan aja teman-teman. Nah, ini pemasangannya harus presisi lagi karena untuk memastikan nanti fleksibelnya itu nanti bisa ngepas lagi teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman pasangnya tidak pas, nanti fleksibelnya itu salah penempatan ke motherboard. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti waktu zoom out zoom innya dan fokusnya itu lari teman-teman. Tapi kalau yang lari biasanya itu di fokusnya lari, tidak dapat infinity, biasanya seperti itu. Dan itu nanti teman-teman bisa ulang berkali-kali untuk bisa memastikan kalau itu sudah oke. Nanti teman-teman bisa bongkar pasang secara cepat. Jadi tidak bisa sekali belajar langsung baik ya teman-teman, langsung pinter. Ini mesti bertahap-tahap, berkali-kali, nanti teman-teman baru bisa benar-benar lebih mahir seperti itu. Dan baut-bautnya ini semuanya sama teman-teman ya, sama panjangnya dan juga bautnya ini kasar semua. Nah, jadi tinggal kita cari ini 4, ini 4, ini 4 gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit ya. Nah, ini tinggal kita rakit-rakit semuanya untuk penempatannya. Nanti penempatan motornya biasanya itu yang ada bolongnya teman-teman tuh. Nanti ada bolongnya itu buat masuk ke motornya. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga sebelum dibaut semua. Nanti untuk motornya nih pas enggak gitu. Biasanya kita taruh tuh di autofocus dulu. Jadi nggak bisa diputer kalau masuk. Nanti kalau misalkan kita pasang switchnya, berarti kita tinggal mainin antara manual fokus dan autofocus. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk fleksibelnya diafragma nih teman-teman, lihat ya, ini sudah tidak ori. Nah, ini kita sudah cek oke, maksudnya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi biasanya tuh ini
kalau sudah pernah dibuat seperti ini ya teman-teman ya, sebenarnya ini jauh lebih kuat daripada fleksibel originalnya teman-teman. Jadi kekuatannya itu kalau misalkan teman-teman ganti orinya itu mungkin sekitar 7 bulan itu akan mengalami error lagi. Tapi kalau misalkan dibuat seperti ini itu 10 tahun teman-teman. 5 sampai 10 tahun itu nggak rusak-rusak. Jadi awet teman-teman. Nah makanya ada juga orang yang nggak mau dibuat, maunya diganti ori, padahal dibuat itu jauh lebih kuat. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini kita coba untuk fokusnya ya teman-teman. Tadi sudah cek fokusnya pas. Jadi untuk manual fokus dan autofokusnya. Nah ini switchnya kita masukin lagi. Nah ini tinggal dipasin aja teman-teman ke switchnya yang warna biru. Nanti tinggal ditekan aja ke dalam. Dan ini biasanya posisinya harus di autofokus, bukan di manual fokus. Jadi di autofokus ya teman-teman. Nanti tinggal diklik masuk. Nah nanti teman-teman bisa coba di autofokus dan manual fokus. Nah ini manual fokus. Nah ini autofokusnya dia pasti macet. Nah itu berarti sudah normal ya teman-teman. Oke, tinggal kita masukin pemasangan motherboard dan yang lain-lainnya. Oke teman-teman, ini untuk pemasangan switch-switchnya juga harus hati-hati ya. Jadi pertama itu kita tekan dulu motherboardnya teman-teman. Jadi dia benar-benar presisi. Terus itu kita pasang bautnya 2 dan baru kita melakukan penjepitan atau masukin soket-soket daripada fleksibelnya teman-teman. Nah seperti itu. Dan ini tadi kita sudah tes semuanya untuk diaframanya berjalan dengan normal teman-teman sebelum dirakit seperti ini. Jadi ada satu teknik sendiri yang dimana itu kita untuk mengetes fleksibel diaframa. Nah jadi nggak usah dirakit kayak gini teman-teman. Nah ini sudah, nanti kalau misalkan masih bermasalah kan repot ya teman-teman ya. Nah ini sudah selesai teman-teman. Nah ini tinggal kita pasang ringnya. Nah ringnya ini dipasang lagi teman-teman, jangan sampai tidak ya. Jadi biasanya ada teknisi-teknisi yang nakal. Nah ini ringnya tidak dipasang teman-teman, karena ini akan mempengaruhi fokus. Nah fokusnya nanti bisa miss teman-teman, karena ini sudah didesain sedemikian rupa oleh profesor-profesor yang yang menemukan atau menjas jarak daripada lensa ini. Nah jadi kita ikutin aja yang sudah ada di bagian dalam sini gitu. Jadi nggak usah dicopot-copotin atau nggak usah dibuang-buang, dipasang-pasangin lagi semuanya biar lebih presisi lagi. Nah ini sudah selesai semua teman-teman. Oke, nah bagian tutupnya ini tinggal kita masukkan, nanti kita tinggal tekan saja, sudah selesai semua. Oke teman-teman Nusantara, nah ini sedikit lagi selesai. Untuk teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan inspirasi baru di seputar dunia fotografi. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.